Saya langsung ke Pak Tegar. Pak Tegar, Ya, sebelumnya saya turut prihatin atas apa yang terjadi terhadap Sultan ini, Pak. Sampai ya, saat ya. ini Sultan bagaimana kondisinya? Ini sudah dipindah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya, Pak? Ya, Sultan sudah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan fasilitasi penuh dari Bapak Kapolri dan institusi Polri. Terus dalam 1 minggu ke belakang ini kan dilakukan memenuhi nutrisinya yang kurang-kurang karena terakhir ternyata pada saat dirawat di rumah karena kurang asupan, livernya kena, ada kandungan SGOP-nya tinggi begitu, terdiagnosis lagi hepatitis C. Jadi sedang fokus di situ para dokter, dan alhamdulillah terakhir kabarnya berat badannya sudah mulai naik, kemudian kandungan SGOP-nya juga sudah turun, dan pelan-pelan sekarang mulai memeriksa dan mencari solusi soal kondisi tenggorokannya. Begitu. Artinya kondisinya sudah mulai mengalami perbaikan seperti itu ya, Pak. Tapi masih belum bisa untuk mengkonsumsi makanan, Pak? Belum bisa. Jadi itu saraf untuk menelannya rusak, kemudian saluran tenggorokannya juga berantakan, kemudian pita suaranya juga rusak, jadi tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bernapas, sehingga harus dilubangi tenggorokannya. Kemungkinan saya tidak tahu, nanti akan ada pemberitahuan resmi dari dokter, tapi sampai sejauh ini sih apa yang disampaikan dokter sepertinya tidak bisa sempurna seluruhnya. Ada beberapa hal yang mungkin akan dikorbankan, itu akan tidak akan sempurna seumur hidupnya gitu. Pak Tegar, terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sultan ini, kemarin terakhir pihak dari keluarga korban ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Apa Betul. sebabnya, Pak? Apakah mediasi sebelumnya tidak tercapai kesepakatan atau seperti apa? Atau malah belum terjadi mediasi itu? Ya, artinya begini, artinya keluarga coba untuk mencari jalan tengah, mencoba mencari itikat baik dari perusahaan, itu sudah dimulai sejak bulan Mei, ya, sejak bulan Mei setelah pada saat Sultan itu melewati masa kritis. Jadi sejak saat itu keluarga sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan perusahaan, mulai dari bersurat, bertemu langsung, bersurat lagi, dan seterusnya. Tapi tidak ada itikat yang cukup baik, tidak ada respon yang cukup memadai sampai hari ini. Bahkan terakhir didatangi, ya kan, tanggal 28 Juli itu justru didatangi Sultan ini oleh utusan dari perusahaan, ditawari sejumlah uang 2 miliar. Ini kan persis seperti Bapak, Anda misalnya nabrak ayam di jalan, kemudian nyari pemiliknya, datang ke rumahnya, ini saya ganti, harga ayamnya berapa, saya ganti sekian. Persis treatment yang diberikan oleh, yang ditunjukkan oleh dan yang dilakukan oleh Bali Tower terhadap keluarga itu persis seolah-olah kayak ini yang kecelakaan itu anak ayam, bukan anak manusia. Nah, oleh karena itulah kemudian ada langkah-langkah yang lebih serius dari keluarga. Setelah menunggu sekian lama, itikat baik dalam bentuk mediasi ataupun apapun itu dari pihak perusahaan, tapi tidak kunjung terjadi. Bahkan terakhir setelah Menko Polhukam hadir dan menjenguk Sultan, setelah itu dan bahkan sudah dihimbau juga kepada Bali Tower untuk mengedepankan langkah-langkah manusiawi, setelah itu tidak ada respon, tidak ada dari Bali Tower yang mencoba untuk menghubungi keluarga dan bicara secara kekeluargaan, tidak ada. Sehingga pada hari Rabu kemarin keluarga akhirnya memutuskan, oke, kita harus membuat laporan polisi. Tujuannya yang pertama tentu untuk mencari pertanggungjawaban perusahaan terhadap apa yang sudah menimpa Sultan Al-Fatih. Tapi tujuan yang lebih dari itu, sebenarnya keluarga dan juga Sultan bahkan bicara sama saya, dia menginginkan supaya tidak ada lagi korban seperti dirinya. Karena ketika terjadi korban Sultan yang tenggorokannya berantakan itu hampir putus, kita bisa tahu bahwa tidak ada respon yang memadai dari pihak yang punya kabel, malah lempar batu ke sana, lempar batu ke sini, lempar tanggung jawab ke sana dan ke sini, bilang itu bukan tanggung jawab dia, membuat skenario yang bermacam-macam.